Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santri Kobong 212 Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan memberi nafkah untuk keluarga dalam kitab Qurratul Uyun. Gak perlu panjang lebar, yuk simak penjelasannya. Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang baik dan dari rizki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari berbagai bentuk dosa ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh salat, puasa, dan jihad, kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak wanita kemudian memberi nafkah dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan mereka dan tidak lagi membutuhkan kepadanya, maka ia pasti masuk surga, kecuali dia berbuat sesuatu yang tidak ada ampunan baginya. Ketika menceritakan hadits tersebut, Ibnu Abbas R.A. berkata, demi Allah, hadis tersebut termasuk hadits yang garib dan mutiara yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinar, harta yang paling utama, yang dinafkahkan oleh seseorang, ialah dinar yang dinafkahkan untuk kepentingan keluarganya. Begitu juga dinar yang dinafkahkan untuk hewan ternak dan sahabat-sahabatnya, hanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Kilabah, R.A. berkata, dahulukanlah nafkah para keluarga yang menjadi tanggunganmu. Sebab orang yang besar pahalanya ialah orang yang memberi nafkah keluarganya yang masih kecil-kecil dan memeliharanya dengan baik. Atau dengan sebab nafkah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian semalam suntuk dalam keadaan susah dan prihatin karena memikirkan keluarganya, sebab rizki yang sangat sempit, maka yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripada 1000 kali sabetan pedang di medan perang demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka nafkah tersebut merupakan sedekah baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu dahulukan yang termasuk keluarga, yaitu ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki, orang yang paling dekat, kemudian yang dekat denganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, ahlinya, anak-anak, famili-famili, dan kerabat-kerabatnya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Dan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mempertahankan harga dirinya, maka akan ditulis baginya sebagai sedekah. Begitu pula nafkah yang diberikan oleh seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Dan Allah yang menanggung semua bentuk nafkah, kecuali barang-barang yang digunakan untuk bangunan atau kemaksiatan. Nabi Muhammad bersabda, tiada hari, kecuali ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba Allah sejak pagi. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah mengeluarkan infaknya. Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah ganti kerusakan bagi orang yang mengekang infaknya. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa memberikan nafkah kepada 2 atau 3 anak wanitanya, atau memberi nafkah kepada 2 atau 3 orang saudara wanitanya, maka antara, atau dia sudah mati meninggalkan mereka, saya dengan dia di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari-jari beliau, yaitu telunjuk dan jari di dekatnya, dan dia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah dalam keadaan puasa dan selalu beribadah. Seorang wanita bertanya, apabila anak wanita itu hanya 1, apakah sama, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, meskipun hanya 1 orang anak wanita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang dari Allah. Menurut kadar biaya, nafkah, yang dibutuhkan. Sesungguhnya sabar itu dari Allah menurut kadar bala, yang turun. Dan sesuatu yang pertama kali diletakkan di atas
Timbangan hamba Allah pada hari kiamat adalah nafkah seseorang kepada keluarganya. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba telah banyak berbuat dosa, maka Allah akan mencobanya dengan kesulitan dalam memberi nafkah keluarganya, agar Allah memberi ampunan atas dosa-dosanya itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah senang terhadap orang, hamba, yang menjaga keluarganya. Rasulullah bersabda, barang siapa semalaman berada dalam keadaan kesulitan mencari biaya untuk menghidupi anak-anaknya, maka semalaman pula dia mendapat ampunan dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari harta dunia dengan jalan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha keras demi mencukupi keluarganya serta kasih sayang terhadap tetangganya, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang seperti bulan purnama di malam hari. Dan barang siapa mencari harta dunia yang halal hanya karena ingin menumpuk-numpuk harta, unggul-unggulan, serta pamer, maka kelak pada hari kiamat dia akan bertemu Allah, sementara Allah murka kepadanya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, R.A., ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, bercengkrama, bercakap-cakap bersama keluarga, atau duduk-duduk di dalam masjid? Rasulullah menjawab, bercengkrama 1 jam bersama keluarga itu lebih aku senangi daripada itikaf di dalam masjidku ini. Anas bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah memberi nafkah keluarga itu lebih engkau senangi daripada memberi nafkah untuk sabilillah? Beliau menjawab, 1 keping dirham yang dinafkahkan kepada keluarganya itu lebih aku senangi daripada 1000 keping dinar yang dinafkahkan demi sabilillah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah kamar yang dapat dilihat luarnya dari dalam dan dapat dilihat dalamnya dari luar. Ditanyakan, siapakah orang yang bakal menempati kamar itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang mau memberi makan, orang-orang yang baik tutur katanya, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senang menyebarluaskan salam, dan orang yang melakukan salat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dalam tidurnya. Tidurnya, maksudnya orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi tengah lelap dalam tidur. Bagaimana, apakah kalian penasaran dengan penjelasan tentang keutamaan memberi nafkah untuk keluarga? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari penjelasan tentang keutamaan memberi nafkah untuk keluarga. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari saya ini. Jangan lupa like dan subscribe sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.